Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya akan membahas kembali mengenai soal-soal pedagogik teman-teman. Dan ini yang terbaru. Jadi sebenarnya tidak benar-benar baru. Soal-soal pedagogik ini memang tidak pernah muncul di pembahasan video-video saya sebelumnya, namun materi mengenai soal ini sudah sering kali saya bahas di video sebelumnya teman-teman. Jadi kan soal pedagogik itu memang sangat luas ya, jadi satu materi bisa menjadi beragam soal, beragam bentuk soal seperti itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K maupun tes CPNS. Jadi soal pedagogik ini kalau di tes P3K masuk ke kompetensi teknis ya teman-teman. Jadi kompetensi yang paling menentukan kelulusan kalian. Lalu kalau di tes CPNS ini masuk ke tes SKB ya teman-teman. Jadi masih di seleksi kedua. Jadi yang pertama kalian akan menghadapi tes SKD dahulu. Kita langsung saja ke soalnya. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah perbedaan individu siswa antara lain kecuali. Nah, tipsnya, jika kalian belum tahu mengenai prinsipnya atau belum hafal mengenai prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, maka kalian harus menggunakan nalar kalian dalam menjawab soal ya teman-teman. Jadi antara opsi A sampai E mana sih yang bisa jadi berbeda antara individu satu dan lainnya, antara siswa satu dan lainnya. Karena di situ yang ditekankan adalah perbedaan individu siswa teman-teman. Jadi kita langsung saja analisis di setiap opsinya. Motivasi belajar siswa itu bisa berbeda nggak sih dari siswa satu dan siswa lainnya? Bisa jadi. Jadi ada siswa yang motivasinya kurang, ada yang motivasi belajarnya tinggi, dan lain sebagainya. Jadi akan berbeda siswa satu dan siswa lainnya. Nah, kalau minat belajar juga sama, jadi akan berbeda setiap individu. Jadi ada yang lebih minat kepada mata pelajaran IPA, ada yang lebih minat ke IPS atau matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Begitupun gaya belajarnya juga akan beragam. Dalam suatu kelas misalnya, ada yang gaya belajarnya audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan lain sebagainya. Jadi akan berbeda antara individu satu dan lainnya. Dan juga intelektual. Jadi misalnya dalam suatu kelas, tingkat intelektual siswa tersebut akan berbeda-beda ya teman-teman antara siswa satu dan lainnya. Nah, di sini yang tidak termasuk dalam prinsip memperhatikan perbedaan individu siswa itu adalah sistematis teman-teman. Nah, kira-kira jika kalian sudah sering kali menonton pembahasan dari saya, sistematis ini masuk ke apa sih? Nah, kalau sistematis itu tidak masuk ke dalam prinsip menyusun RPP teman-teman. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Di sini, prinsip dalam menyusun RPP itu sebenarnya ada 8 ya teman-teman. Jadi ada 8 prinsip di situ, silakan dihafalkan. Jadi jika kalian ketemu dengan soal seperti tadi, kalian sudah bisa langsung menemukan jawaban yang benar. Jadi sebenarnya tadi itu masih membicarakan mengenai satu prinsip saja ya teman-teman. Jadi di prinsip yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Jadi yang bisa jadi berbeda itu adalah kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, dan lain sebagainya. Itu yang dicetak merah ya teman-teman. Itu yang bisa berbeda antara individu satu dan lainnya. Juga ada prinsip yang lainnya. Ada prinsip kedua sampai ke 8 di situ, teman-teman. Jadi, kecuali yang sistematis. Sistematis itu masuk ke dalam prinsip apa sih? Prinsip sistematis itu masuk ke prinsip dalam pengembangan silabus ya, teman-teman. Saya sudah pernah membahas di video sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton, silakan ditonton dahulu. Jadi, sudah saya buatkan singkatannya ya, teman-teman. Jadi, IRESI, BELU. Jadi, ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Juga saya sudah memberikan kata kunci di masing-masing prinsipnya teman-teman. Jadi misalnya prinsip ilmiah itu kata kuncinya adalah keilmuan. Jadi semua yang berkaitan dengan
keilmuan atau yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan itu masuk ke prinsip ilmiah. Jadi contohnya kalau di soal pedagogi itu nanti kalian akan diberikan pernyataannya. Nah, pernyataan di atas itu masuk ke prinsip pengembangan silabus dalam prinsip apa? Seperti itu. Nah, ini dia juga ada 8 ya teman-teman. Sudah saya berikan singkatannya tadi, iresi, koma, belu, silakan dihafal. Soal selanjutnya, jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus-respon. Merupakan teori belajar behaviorisme. Nah, di sini adalah hukum belajar Thorndike ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada 3, jadi ada readiness, exercise, sama effect ya, effect. Di sini kalau kalian belum hafal, kata kuncinya ada di sini ya teman-teman, dari kata effect. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini merupakan hukum belajar Thorndike ya teman-teman. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kalau hukum kesiapan, law of readiness, dari kata ready ya teman-teman. Jadi kalau ready itu kan siap, semakin individu itu siap untuk menghadapi sesuatu, misalnya ujian, semakin siap ia terhadap ujian tersebut akan semakin bagus hasilnya. Siap dalam artian dia sudah belajar, dia sudah mempersiapkan diri, misalnya juga waktunya, dia sudah prepare sehingga dia tidak akan telat mengikuti ujian, juga hasilnya pun akan baik ya teman-teman. Itu adalah contoh hukum kesiapan. Nah, selanjutnya ada hukum latihan teman-teman, law of exercise. Jadi exercise di sini artinya kan latihan. Jadi semakin sering individu itu dilatih untuk melakukan sesuatu, semakin sering dilatih berarti kan terjadi pengulangan di situ ya teman-teman. Semakin banyak pengulangan, semakin banyak dilatih, maka hasilnya pun akan semakin bagus. Nah, contohnya itu biasanya kalau dalam menghadapi ujian nasional, semakin banyak melakukan tryout suatu sekolah, maka hasil ujian nasional siswa di sekolah tersebut akan semakin bagus ya teman-teman, karena di situ sudah terjadi pengulangan, tryout pertama, kedua, dan ketiga, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu adalah contoh dari hukum latihan ya teman-teman. Begitupun dalam tes P3K, sudah banyak grup-grup belajar yang melakukan tryout ya teman-teman. Jadi bisa juga tryout yang gratis, berbayar, dan lain sebagainya. Semakin kalian sering mengikuti tryout tersebut, itu akan menentukan baik tidaknya hasil kalian di akhir nanti ya teman-teman. Jadi hasilnya juga akan semakin bagus, nilai kalian juga akan semakin bagus dibanding jika kalian sama sekali tidak mengikuti tryout. Nah, kita lanjut ke hukum akibat ya teman-teman, law of effect. Jadi di situ ada contohnya, misalnya seorang siswa diminta untuk mengerjakan soal matematika. Setelah ia kerjakan, ternyata hasilnya benar dan ia merasa puas. Akibatnya soal dan jawaban yang benar itu akan kuat tersimpan dalam ingatan. Nah, ini adalah efek dari sesuatu ya teman-teman. Sesuatu yang terjadi. Jadi di sini saat siswa diminta mengerjakan soal matematika, ia mengerjakannya dengan baik, hasilnya pun benar, maka dia akan mengingat soal-soal tersebut. Kemungkinan jika diberikan lagi di masa depan, dia akan menjawab benar lagi seperti itu. Ini adalah efek yang diberikan ya teman-teman, jadi akibat yang diberikan. Nah, biasanya kalau di tes P3K atau di tes CPNS soal pedagogik, itu biasanya dalam contoh kasus teman-teman. Jadi di sini sudah saya berikan contoh kasusnya. Jadi kalian itu biasanya akan diarahkan untuk menjawab ini masuk ke hukum apa sih dalam hukum belajar Thorndike, ini masuk ke kesiapankah, latihankah, atau akibat, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau hukum kesiapan, contoh kasusnya itu seperti ini teman-teman. Jadi setiap mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Sekalipun jadwal tersebut terlalu pagi ataupun bentrok dengan jam waktu makan siang, apabila mahasiswa tersebut telat, dia harus menerima hukuman seperti menyanyi atau berjoget di depan kelas, bahkan tidak diizinkan mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, contoh kasus di atas menandakan bahwa siswa tersebut
tidak siap ya teman-teman. Jadi kalau sudah ia telat dan lain sebagainya, maka dia harus menerima konsekuensinya, baik dihukum maupun nilainya akan jelek seperti itu. Semakin siswa tersebut siap untuk melakukan sesuatu atau untuk mengikuti sesuatu, misalnya ujian, semakin ia siap, baik dalam hal belajar dan juga manajemen waktunya, maka semakin baguslah hasilnya nanti, seperti itu teman-teman. Itu masuk ke hukum kesiapan atau readiness tadi ya. Selanjutnya adalah hukum latihan. Contoh kasusnya itu, dalam jurusan IT ada beberapa mata kuliah yang saling berhubungan setiap semesternya. Seperti dasar-dasar web itu diberikan di semester 1. Ada pemrograman internet diberikan di semester 3 dan juga di semester 4. Tentulah mahasiswa tidak boleh melupakan mata kuliah yang sebelumnya karena setiap mata kuliah tersebut berhubungan yang secara tidak langsung mengharuskan mahasiswa untuk mengulang mata kuliah sebelumnya agar tidak lupa. Nah, ini adalah hukum latihan ya teman-teman. Jadi kan ini terjadi pengulangan di sini. Jadi di semester 1 ada, lalu sebenarnya itu ada kaitannya jika kita mengambilnya di semester 3 yaitu pemrograman internet ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada pengulangan lagi selama 3 kali. Dan semakin banyak terjadi pengulangan, maka hasilnya pun akan semakin bagus seperti itu teman-teman. Nah, sama seperti yang saya contohkan sebelumnya, lebih gampangnya seperti tryout ya teman-teman. Jika kita akan menghadapi suatu ujian, semakin banyak kita mengikuti tryout, maka semakin bagus pula nanti hasil ujian kita. Seperti itu masuk ke hukum latihan atau exercise tadi ya. Lalu selanjutnya adalah hukum akibat. Contoh kasusnya seperti ini. Apabila seorang mahasiswa tidak mengerti tentang pemrograman yang dijelaskan oleh dosennya, dan kemudian ia mengikuti les di luar agar ia mengerti. Lalu setelah beberapa waktu les di tempat tersebut, ia menjadi mengerti program tersebut. Pastilah dia akan melanjutkan ke tingkat atau level selanjutnya untuk memperdalam lagi. Jadi ini adalah akibat dari ia mengikuti les ya teman-teman. Karena hasilnya lebih bagus, maka dia akan lanjut ke level berikutnya. Jadi itu adalah efek yang diakibatkan seperti itu dari mengikuti les tersebut. Namun jika hasilnya ia tidak mengerti juga, jadi tidak ada hasil dari les tersebut, ia akan menjadi jenuh dan malas sehingga tidak melanjutkan les dan menjadi masa bodoh terhadap mata kuliah tersebut. Nah, ini juga akibat yang dihasilkan ya teman-teman. Jadi kalau les tersebut membawa dampak positif, maka akibatnya dia juga akan melanjutkan ke tingkat berikutnya seperti itu. Namun jika tidak memberikan dampak apapun atau malah memberikan dampak negatif, maka ia akan meninggalkannya seperti itu. Itu adalah hukum akibat teman-teman atau efek tadi. Nah, soal selanjutnya, salah satu model pembelajaran berbasis TIK di bawah ini kecuali. Yang diminta adalah kecuali ya teman-teman. Jadi ini kan sangat mudah sekali untuk dibedakan. Meskipun kalian tidak tahu pengertian dari masing-masing ini. Jadi dari kata e-learning ini kan pasti berbasis TIK ya teman-teman. Begitupun blended learning, ini adalah perpaduan antara daring dan luring. Jadi yang membutuhkan TIK itu kan yang daring ya teman-teman. Jadi juga ada computer based instruction. Ini juga pasti berbasis TIK, dari kata komputer sudah sangat jelas. Juga web di sini. Jadi yang tidak termasuk itu adalah problem based learning. Nah, ini yang dimaksud. Saya sudah sering membahas materi ini, namun soal ini tidak pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kan sebenarnya mengenai problem based learning sudah saya sering bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Ada 2 video. Yang pertama masuk ke video membedakan model pembelajaran bersama teman-temannya. Di situ ada PJBL juga, ada inquiry sama discovery learning juga. Juga masuk ke sinteks dalam model pembelajaran ya teman-teman, juga ada PJBL di situ, ada discovery-nya juga. Seperti itu. Jadi bagi kalian yang belum menonton videonya silahkan ditonton dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 4, tes simulasi termasuk salah satu teknik penilaian apa? Nah, saya juga sudah membahas mengenai teknik penilaian ya teman-teman. Jadi ada penilaian pengetahuan, yaitu antara lain lisan tulis, ada juga penilaian sikap, ada penilaian diri, observasi dan lain sebagainya. Juga ada penilaian
keterampilan ya teman-teman. Jadi ada praktik, proyek, produk, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang ditanyakan mengenai tes simulasi teman-teman. Jadi kalau simulasi ini kan kita meminta siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau seperti itu lebih masuk ke praktik ya teman-teman. Jadi ini masuk ke penilaian keterampilan. Ini adalah bagannya. Jadi tadi simulasi itu bisa masuk ke sini ya teman-teman. Kata lainnya juga ada unjuk kerja, kinerja, atau praktik. Jadi penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik atau siswa dalam melakukan sesuatu. Di situ siswanya diminta untuk simulasi ya teman-teman. Soal nomor 5, hal yang menjadi fokus perhatian guru saat menyusun soal pilihan ganda adalah, nah sebenarnya opsi A sampai D kalau kalian perhatikan itu sebenarnya masuk dalam kaidah penulisan soal pilihan ganda ya teman-teman. Namun di antara A, B, C, D, dan E yang paling penting yang harus menjadi fokus utama sebelum menyusun soal pilihan ganda, kalian harus memastikan bahwa soal yang kalian susun itu harus sesuai dengan indikator ya teman-teman. Itu adalah yang paling penting. Namun sebenarnya opsi B, C, D, sampai E itu juga masuk ke dalam kaidah penulisan soal. Nah, kaidah penulisan soal dalam bentuk pilihan ganda itu ada 3 teman-teman. Jadi ada materi, konstruksi, dan bahasa. Jadi yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan mengenai materi. Jadi soal tersebut yang kalian buat harus sesuai dengan indikator. Walaupun ini masuk ke kaidah materi, namun ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman. Jadi harus menjadi hal utama yang harus kalian perhatikan teman-teman sebelum menyusun soal. Jadi soal yang kalian buat itu harus kalian pastikan sudah sesuai dengan indikator yang ada. Barulah kalian perhatikan kaidah-kaidah yang lainnya. Lalu kaidah materi selanjutnya adalah jawabannya atau opsinya itu harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Nah, untuk contoh-contoh soalnya bisa kalian lihat di video sebelumnya mengenai kaidah penulisan soal ya teman-teman. Di situ sudah dijelaskan masing-masing kaidah. Jadi kalau soal yang sesuai dengan indikator sudah saya kasih contoh soalnya seperti apa, lalu soal yang benarnya seperti apa. Begitupun mengenai jawaban yang tidak homogen logis itu seperti apa, yang homogen logis itu seperti apa. Silakan kalian tonton di video sebelumnya mengenai kaidah penulisan soal. Lalu juga harus mempunyai satu jawaban benar teman-teman, tidak lebih dari satu. Itu menunjukkan bahwa soal pilihan ganda yang kalian buat itu sudah sesuai dengan kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda yang baik dan benar. Jadi selanjutnya juga ada kaidah konstruksi teman-teman. Kita loncat-loncat saja bahasnya karena ini sudah dibahas jelas di video sebelumnya. Jadi harus dirumuskan secara jelas dan tegas, lalu tidak menunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi tidak langsung memberi jawaban ke arah yang benar seperti itu. Juga tidak bermakna negatif ganda atau tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Maksudnya jika ada kata yang bukan, maka tidak perlu kita menambahkan kecuali. Itu akan membuat bingung peserta didik ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan yang bukan silakan gunakan yang bukan saja. Jika ingin menggunakan kecuali silakan gunakan kecuali saja. Jadi tidak ada kalimat yang bukan kecuali, itu masuk ke negatif ganda. Juga panjang opsi itu juga harus sama. Jadi tidak ada opsi yang paling panjang atau opsi yang paling pendek. Karena biasanya siswa itu kalau yang sudah males membaca, jadi mereka akan memilih opsi yang paling panjang atau opsi yang paling pendek. Jadi ambil gampangnya saja seperti itu. Mereka memilih opsi yang berbeda dari yang lainnya. Jadi alangkah baiknya kita antisipasi itu. Jadi kita harus buat opsinya itu sama panjang atau sama pendek. Lalu juga tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan di atas jawaban benar seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya masih kita sering temui ya teman-teman, ada soal seperti itu. Jadi misalnya opsi E yang paling bawah itu semua jawaban di atas benar. Nah itu sebenarnya tidak menyalahi kaidah konstruksi ya dalam membuat soal pilihan ganda, itu sebenarnya tidak boleh teman-teman, dan lain sebagainya. Juga ada kaidah bahasa. Nah, maksudnya itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga komunikatif dan tidak mengulang kata atau frase.
Nah, ini sudah saya bahas jelas di video sebelumnya, jadi akan saya kasih contohnya sedikit saja. Di sini ada soal yang menyalahi kaidah konstruksi, teman-teman. Jadi misalnya kalau di tes P3K sudah disediakan soal yang salah di situ, namun pertanyaan sesungguhnya adalah soal di atas salah atau kurang tepat karena menyalahi kaidah apa. Pilihannya itu ada materi, konstruksi, bahasa, dan lain sebagainya. Kalian harus memilih. Nah, ini adalah contoh soal yang menyalahi kaidah konstruksi, teman-teman. Jadi di sini mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Jadi contoh soal yang baik itu ada di sebelah kanan yang ini. Jadi tidak ada pernyataan semua jawaban pilihan di atas benar. Jadi semuanya opsinya itu ada ya, teman-teman, tidak mengandung kalimat itu. Jadi itu adalah contoh soal yang baik. Nanti misalnya kalau di tes ada pertanyaan soal nomor 6 itu kurang tepat karena menyalahi kaidah apa, kalian sudah bisa memilih jawaban yang benar ya, teman-teman. Jadi soal tersebut menyalahi kaidah konstruksi, yaitu mengandung pernyataan semua pilihan di atas benar. Nah, ini adalah contoh soal yang menyalahi kaidah bahasa, teman-teman. Jadi di situ kita lihat bahwa ada pengulangan di situ, ada kata menentukan ya, teman-teman. Jadi itu kurang tepat dilakukan. Jadi melakukannya itu kita pindah ke soal. Ini adalah contoh soal yang baik, yang benar. Jadi tidak akan ada pengulangan di opsi seperti itu. Ini adalah soal yang menyalahi kaidah materi, teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan indikator di sini. Jadi kita lihat di situ indikatornya adalah diberikan beberapa bentuk badan usaha, siswa dapat menunjukkan bentuk badan usaha yang sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Nah, kalian lihat pertanyaannya di situ, badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi adalah. Nah, ini terlalu luas ya, teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan indikator yang akan diukur. Jadi kurang mengarah lah seperti itu ya, teman-teman. Maka kita harus menyebutkan di situ Undang-Undang tahun 1905 pasalnya berapa dan ayatnya berapa. Maka itu bisa dikatakan bahwa soalnya sudah sesuai dengan indikator. Nah, seperti itu contoh soalnya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga lulus P3K. Silahkan di komen jika ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.